Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kasus nomor 6. Anggota kelompok saya ada Aji Arianto, Sandy Gresita, Evi Putri Lestari, Firda Seli, Pratiwi Ayu, dan Niza Fadia. Kasus nomor 6 akan dibacakan oleh Pratiwi Ayu. Next. Seorang pasien perempuan usia 32 tahun, berat badan 58 kg, didiagnosa dokter di suatu UGD rumah sakit mengalami keracunan pengawet natrium nitrit dalam daging. Keluhan yang dirasakan pasien adalah sakit kepala, hipotensi, serta mengalami sesak nafas. Metemoglobinemia. Sehari sebelumnya pasien mengonsumsi daging sapi awetan. Next. Pertanyaan pertama. Berikanlah penjelasan singkat seputar penggunaan klinik natrium nitrit dan efek toksik natrium nitrit. Next. Pengertian. Suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaNO2. Senyawa ini adalah bubuk kristalin putih hingga agak kekuningan yang sangat larut dalam air dan higroskopis. Sodium nitrit atau natrium nitrit merupakan senyawa garam natrium anorganik yang digunakan sebagai antidotum keracunan sianida. Biasanya diberikan dalam kombinasi bersama sodium tiosulfat. Efek terapi sodium nitrit diperoleh dari reaksinya dengan hemoglobin untuk membentuk metemoglobin, yaitu bentuk teroksidasi hemoglobin yang tidak dapat membawa oksigen tetapi memiliki afinitas tinggi terhadap sianida. Interaksi obat. Diduga penggunaan sodium nitrit dapat menyebabkan peningkatan resiko metemoglobinemia bila digunakan bersama dengan beberapa jenis obat yang dikaitkan dengan resiko metemoglobinemia. 1. Anestesi lokal, benzokain, lidokain, prilokain. 2. Antimalarial, klorokuin, primakuin, kuinen, tafanoquin. Nitrat dan nitrit, antibiotik golongan sulfonamida, dan paracetamol. Next. Efek samping. 1. Sistem saraf pusat. Nyeri kepala, pandangan kabur, kejang, penurunan kesadaran. 2. Kardiovaskular. Ketiga, respirasi. Takipneu, dyspneu. Hermatologi. Lain-lainnya adalah cemas, diaforesis, pusing berputar, asidosis. Next. Pertanyaan kedua, jelaskan mekanisme aksi dari toksisitas natrium nitrit. Next. Mekanisme. Natrium nitrit bekerja dengan mekanisme penghambat distribusi natrium nitrit akan menyebabkan pembentukan metemoglobin. Natrium nitrit akan mengoksidasi sebagian hemoglobin sehingga di aliran darah akan terdapat ion feri yang oleh ion sianida akan diikat menjadi siameteglobin. Hal ini akan menyebabkan enzim pernafasan yang terblok tidak dapat digunakan akan beregenerasi lagi. 2. Reaksi nitrit plus hemoglobin, metemoglobin plus sianida, sian metemoglobin. Next. Pertanyaan ketiga, sebutkan kemungkinan gejala toksisitas yang mungkin terjadi akibat keracunan natrium nitrit dan dampaknya bagi kesehatan tubuh. Next. Gejala yang timbul saat keracunan natrium nitrit. Pada saat tubuh terpapar oleh senyawa natrium nitrit, tubuh akan mengalami kekurangan oksigen yang mengakibatkan tubuh akan mengalami kerusakan dan kematian sel. Gejala dan keluhan yang terjadi saat tubuh mengalami keracunan natrium nitrit terjadi dalam waktu yang cepat. Gejala yang timbul saat mengalami keracunan natrium nitrit tergantung pada jumlah natrium nitrit yang terhirup atau tertelan. Apabila tubuh terpapar senyawa natrium nitrit dalam jumlah banyak, maka dapat menyebabkan kerusakan sel, jaringan, dan organ dalam waktu yang cepat. Gejala yang bisa ditimbulkan, yang pertama, kejang, kedua, sulit bernafas, ketiga, hilang kesadaran, 4. Tekanan darah rendah atau hipotensi, kelima, henti nafas, keenam, denyut nadi lambat atau bradikardia,
7 henti jantung, 8 gagal jantung. Gejala lain yang mungkin ditimbulkan yaitu perubahan warna kulit menjadi kemerahan karena oksigen terperangkap di dalam darah dan tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Next. Dampak bagi kesehatan tubuh pasien. Bila terjadi keracunan natrium nitrit yang dialami pasien cukup ringan dan mendapatkan penanganan yang segera, kondisi pasien dapat sembuh secara total tanpa adanya komplikasi. Sedangkan bila terjadi keracunan natrium nitrit yang dialami cukup banyak, maka tubuh pasien akan terjadi kerusakan pada saraf, jantung, otak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kondisi yang dapat terjadi akibat keracunan natrium nitrit akut maupun kronis adalah yang pertama gagal jantung, kedua kejang, yang ketiga koma. Next. Pertanyaan yang keempat, apakah strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien tersebut? Next. Terapi yang dapat dilakukan saat keracunan natrium nitrit. Apabila pasien diindikasi keracunan natrium nitrit, sebaiknya langsung diberikan bantuan oksigen. Pada pasien yang mengalami henti nafas, maka dilakukan intubsi endotrakeal, yaitu dengan memasukkan selang nafas ke tenggorokan untuk membantu pernafasannya. Next. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian obat sebagai berikut. Yang pertama, obat penawar sianida atau antidot seperti natrium thiosulfat, amil nitrit, sodium nitrit, atau hidroksikobalamin untuk mempercepat proses detoksifikasi. Yang kedua, epinefrin untuk membantu kerja jarum pembuluh darah dalam mengalirkan oksigen. Yang ketiga, arang aktif untuk pasien yang melawan sianida bila keracunan dalam waktu 4 jam. Yang keempat, natrium bikarbonat untuk pasien yang mengalami asidosis. Yang kelima, obat-obatan anti mikrobiota untuk meredakan kejang. Next. Pertanyaan kelima. Berdasarkan gejala umum keracunan natrium nitrit, apakah pasien membutuhkan terapi emergensi? Jika iya, jelaskan terapi emergensi yang akan diberikan, lengkap dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. Next. Pada keracunan natrium nitrit dengan gejala umum seperti hipotensi yang disertai takikardia refleks, sakit kepala, timbul gejala hipoksemia seperti dispenia, kebingungan, dan nyeri dada, dan jika keadaan methemoglobin lebih dari 30%, maka memerlukan terapi emergensi, yaitu dengan memberikan metilen biru yang dibuat dalam sediaan injeksi dan diberikan melalui intravena atau intraoseus yang diberikan melalui sumsum tulang. Dosis yang diberikan sesuai dengan jenis pasiennya. Pada pasien yang tidak mengalami defisiensi G6PD, seperti pada bayi baru lahir atau neonatus, dosis yang diberikan adalah 0,3 sampai 1 mg per kilogram lebih dari 3 sampai 5 menit. Kemudian pada pasien dewasa dan anak-anak, dosis yang diberikan adalah 1 sampai 2 mg per kilogram lebih dari 3 sampai 5 menit. Disarankan diberikan dosis ulangan sebanyak 1 mg per kilogram jika pasien menunjukkan keracunan berat pada menit ke-15 atau menunjukkan gejala keracunan sedang pada menit ke-30. Kemudian pada pasien yang mengalami defisiensi G6PD, pada pasien dewasa dan anak-anak, dosis yang diberikan adalah sebanyak 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram lebih dari 3 sampai 5 menit. Dan jika efektif dosis titrasi ditingkatkan, disarankan diberikan dosis ulangan sebanyak 0,3 mg per kilogram jika pasien menunjukkan gejala keracunan berat pada menit ke-15 atau menunjukkan gejala keracunan sedang pada menit ke-30. Kemudian hentikan pemberian metilen biru jika kondisi pasien memburuk. Tindakan terapi emergensi yang dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan pemberian transfusi darah. Next. Pertanyaan nomor 6. Apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang tepat disiapkan? Berikanlah penjelasan lengkap regimen terapi antidot, bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan pada pasien. Next. Pasien yang mengalami
hemoglobinemia dapat diobati dengan pemberian metilen biru dalam jumlah yang tepat. Metilen biru diberikan jika pasien menunjukkan gejala atau tanda hipoksemia seperti dispenia, kebingungan atau nyeri dada, atau jika kadar methemoglobin lebih dari 30%. Metilen biru dapat meningkatkan konversi methemoglobin menjadi hemoglobin. Metilen biru direduksi melalui methemoglobin reduktase dan nikotinamida, adenosin dinukleotida fosfat, NADPH, menjadi leukometilin biru yang pada gilirannya mereduksi methemoglobin. Glukosa 6-fosfat dehidrogenase yang sangat penting untuk pembentukan NADPH, sehingga penting pula untuk menunjang berfungsinya metilen biru sebagai antidotum. Efek terapi dapat dilihat dalam 30 menit. Methemoglobin dapat diekspresikan melalui empedu dan urin yang berubah warna menjadi biru atau hijau. Next. Perlu diperhatikan bahwa pemberian metilen biru yang berlebihan dapat sedikit memperburuk methemoglobinemia. Pada orang yang mengalami defisiensi G6PD, pemberian metilen biru selain dapat memperburuk methemoglobinemia juga dapat menimbulkan hemolisis. Dosis pemberian metilen biru sebagai antidotum adalah sebagai berikut. Pada pasien yang tidak mengalami defisiensi G6PD, neonatus atau bayi baru lahir, 0,3 sampai 1 mg per kilogram secara intravena atau intraseus melalui sumsum tulang, lebih dari 3 sampai 5 menit. Anak-anak dan dewasa 1 sampai 2 mg per kilogram secara intravena, lebih dari 3 sampai 5 menit. Disarankan diberikan dosis ulangan 1 mg per kilogram jika pasien menunjukkan gejala keracunan berat pada menit ke-15 atau menunjukkan gejala keracunan sedang pada menit ke-30. Pada pasien yang mengalami defisiensi G6PD tidak parah, anak-anak dan dewasa, dimulai dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram secara intravena, lebih dari 3 sampai 5 menit, dan jika efektif dosis titrasi ditingkatkan. Disarankan diberikan dosis ulangan 0,3 mg per kilogram jika pasien menunjukkan gejala keracunan berat pada menit ke-15 atau menunjukkan gejala keracunan sedang pada menit ke-30. Hentikan pemberian metilen biru jika kondisi pasien memburuk, lalu ditukar dengan pemberian transfusi darah. Next. Pertanyaan yang ketujuh, jika pasien diberikan terapi antidot, jelaskan mekanisme aksi antidot tersebut dalam menurunkan toksisitas natrium nitrit. Next. Natrium nitrit bekerja dengan mekanisme penghambat distribusi. Natrium nitrit akan menyebabkan pembentukan methemoglobin. Natrium nitrit akan mengoksidasi sebagai hemoglobin, sehingga di aliran darah akan terdapat ion feri yang oleh ion cyanida akan diikat menjadi ion methemoglobin. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.